Selamat datang di Hard Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Padjadjaran. Program ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, nama saya Reta dan saya akan memandu Hard Talk pada episode kali ini. Teman-teman di rumah, pernahkah teman-teman dengar cerita tentang artis atau mungkin pernah mengalami keluarga yang mendadak meninggal karena serangan jantung? Padahal mereka ini terlihat sehat dan bugar. Konon katanya, kelainan metabolisme yang meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes awalnya identik dengan orang-orang yang indeks massa tubuhnya obesitas. Hasil riset narasumber kita yang satu ini menemukan bahwa bukan indeks massa tubuh, melainkan lingkar pinggang. Panik gak? Panik lah ya. Ternyata lingkar pinggang ini menjadi faktor yang bisa menunjukkan adanya kelainan pada metabolisme tubuh kita, meskipun pada orang-orang yang tidak obesitas. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas sindrom metabolik, penyakit yang bisa mengancam kesehatan. Episode kali ini khusus banget buat kamu yang cita-citanya pengen kurus tapi pola hidupnya tidak terurus. Bersama saya telah hadir seorang dosen yang inspiratif dan peneliti yang produktif dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Dr. Gaga Irawan Nugraha, dokter spesialis gizi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Dokter sehat, dokter bugar nih. Terima kasih ya dokter ya atas kehadirannya di studio Hard Talk. Dokter, boleh perkenalan dulu mungkin sama teman-teman pendengar dari Hard Talk. Ya, nama saya Gaga Irawan Nugraha, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar. Saya juga adalah seorang spesialis gizi klinik dan subspesialis konsultan kelainan metabolik sebetulnya. Ya, gitu. Saat ini selain jadi dosen juga mendapat tugas juga jadi sebagai dokter di Rumah Sakit Unpad yang baru berdiri. Gitu. Yeay. Alhamdulillah ini udah di Rumah Sakit Unpad ya dok ya? Baru hari ini. Baru hari ini. Jadi ini deket mulai. dong kalau mau konsultasi. Mulai. Asik. Dokter, ini nih ngomongin soal metabolic syndrome ini tuh kayaknya istilah medis yang kompleks gitu ya dok ya. Saya juga sempat searching dulu apa sih metabolic syndrome? Apakah sama dengan kelainan metabolisme atau apa? Boleh dijelaskan dulu dokter mungkin. Jadi kelainan sindroma metabolik itu merupakan namanya sindroma itu berarti kumpulan dari berbagai kelainan gejala ya, yang ditandai dengan pertama lingkar pinggang yang lebih dari 80 untuk perempuan dan lebih dari 90 cm untuk laki-laki. Yang kedua tekanan darah yang tidak normal ya, di atas 125/85 gitu ya. Yang ketiga itu kan tadi berat badan ya, lingkar pinggang. Yang ketiga kalau di kriteria ada juga yang dari indeks massa tubuh lebih dari 30 ya atau 25. Yang keempat kemudian hasil lab terdiri dari gula darah puasa di atas 100 mg per desiliter. Kemudian HDL yang rendah. HDL itu adalah lemak baik katanya gitu ya. HDL yang rendah dan trigliserida yang tinggi. Trigliserida di atas 150. Kalau ada 2 dari 5 yang tadi saya sebutkan, maka tertegak dia mengalami kelainan metabolik atau sindroma metabolik. Jadi dari 5, 2 aja udah sudah tegak ya. Itu enggak satu, tergantung kriteria yang dipakai. Kalau misalkan dari International Diabetes Federation itu 1+2 harus ada lingkar pinggang berlebih. Kemudian tambah 2, apa itu trigliserida yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi atau HDL yang rendah gitu atau LDL yang tinggi. Jadi awalnya lihatnya dari benar-benar lingkar pinggang dok. Jadi memang IDF ini membuat kriteria sekitar tahun 2010 gitu ya. Yang memang di lingkar pinggang. Tapi yang NCEP misalkan itu enggak ada bukan lingkar, pokoknya 2 dari 5 gitu atau 3 dari 5 gitu. Jadi berbagai organisasi internasional para ahli itu membuat kriteria yang berbeda-beda tetapi hampir sama isinya. Pokoknya ada lingkar pinggangnya, ada indeks massa tubuhnya, ada tekanan darahnya, ada hasil lab. Oke.
Di penelitian dokter nih yang saya baca, dokter meneliti orang-orang yang memiliki berat badannya normal, Iya. tapi tetap memiliki resiko tinggi penyakit jantung. Ya, Betul dokter ya? ya jadi awalnya itu adalah kita menduga tadinya, karena kan saya dan rekan-rekan sejawat kedokteran kan sering mengadakan bakti sosial di masyarakat gitu ya. Yang sering ditemukan itu adalah tekanan darah yang tinggi. Makanya kalau bawa obat ke masyarakat itu pasti harus bawa obat tekanan darah. Itu pengukur menurunkan tekanan darah gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan yang fakta kedua yang kita dapatkan, indeks massa tubuh Cek atau lab itu berat mungkin. badan. Oh, Enggak, berat berat badan. badan di Indonesia itu dalam 2 dekade terakhir itu naik 3 kali lipat. Jadi sekarang itu 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia obesitas. 1 dari 3, karena 35%. Obesitas 35%. Jadi 1 dari 3 orang dewasa Indonesia itu obesitas. Dan obesitas berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan merupakan faktor risiko Iya. terjadinya berbagai kelainan metabolik. Nah, sindroma metabolik ini kenapa menjadi penting? Dia bukan penyakit, tapi kumpulan gejala. Hasil lab yang nggak normal, tekanan darah yang tinggi, gitu ya. Kemudian lingkar pinggang atau indeks massa tubuh yang berlebih, yang ujungnya penyakit kronis. Iya. Lebih tepatnya penyakit kardiovaskuler. Apa itu? Stroke. Jantung koroner. Itu yang paling banyak. Stroke dan jantung koroner. Dan kenapa jadi penting? Karena jantung koroner dan stroke itu merupakan penyakit penyebab kematian utama di Indonesia. Iya, saya juga dengar kalau beberapa waktu ini semakin banyak orang yang umurnya usianya mungkin 40 tahun ya, di bawah Makin 50 muda. tahun ya dok ya, Betul. yang terkena serangan jantung ataupun kayak penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah. Oke. Itu ya dokter ya? Betul. Jadi berdasarkan hasil-hasil itu, yang pertama kok banyak ditemukan penyakit hipertensi ya, yang kedua obesitas makin tinggi, yang ketiga itu semua database kan, berdasarkan data di Indonesia di kesehatan. Yang ketiga penyebab kematian terbesar adalah penyakit jantung koroner dan stroke. Maka kita cari di masyarakat kalau sekarang ya, kebetulan di perkotaan gimana sih? Ternyata saya menemukan, kami menemukan, saya bersama rekan-rekan menemukan ada yang unik. Yang menonjol itu yang pertama bukan tekanan darah, tetapi gula darah. Gula darah tidak normal. Gula darah tidak normal. Iya, jadi orang itu tidak peduli dia obesitas atau enggak, punya risiko untuk gula darahnya tidak normal. Nah, kemudian kita melakukan analisis di penelitian ini dari berbagai pemeriksaan lab, lingkar pinggang, kan kemudian pengukuran berat badan. Kan kecurigaan awalnya berat badan berlebih kan? Iya, betul. Pokoknya hasil penelitian di luar negeri itu kalau berat badan makin meningkat, metabolic syndrome meningkat, penyakit kronis meningkat. Iya. Prinsipnya kan gitu. Iya. Nah, ternyata betul sih memang yang obesitas banyak gitu ya. Tetapi ada yang hampir 20%, itu berapa orang ya itu ya? Sekitar 75 orang dari 240. Sekitar 13% lebih itu memang tidak obesitas sama sekali. Tidak obesitas tetapi punya kelainan metabolik. Jadi artinya salah satu lah, apa tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi. Nah, artinya kalau ingin mengidentifikasi kelainan metabolik sebelum periksa lab dan sebagainya, gitu ya. Ini mungkin tidak hanya harus diukur tekanan darah, tidak harus diukur berat badan saja. Jangan hanya mengandalkan dari pengukuran berat badan. Oh, ini berat badan meningkat, oh kamu berisiko. Nanti dulu. Gitu ya. Gendut berisiko. Nanti dulu gitu ya. Jangan-jangan justru yang kurus juga berisiko. Nah, kemudian kami studi literatur, makanya kami ada juga review artikel ya, yang menunjukkan bahwa ternyata betul bahwa orang yang memiliki kelainan metabolik ya, tetapi tidak gendut, itu sedikit memang. Sedikit. Kalau penelitian luar negeri itu 8%. Ya, penelitian luar negeri itu. Ada penelitian kohort di luar negeri yang diikutin. Orang yang dia tidak gemuk tapi memiliki kelainan metabolik, sindroma metabolik itu hanya 8%. Tapi yang 8% itu mortalitasnya paling tinggi.
Wah, serius. Jadi orang yang kurus dan punya kelainan metabolik itu lebih berisiko untuk mengalami penyakit kronis dan menyebabkan kematian dibanding orang yang obesitas. Padahal justru kalau misalnya kita badannya kurus gitu ya dok ya, lebih langsing gitu ya dok ya, itu malah merasa kita mah sehat, nggak usah lah cek-cek, malah nanti ketahuan penyakitnya gitu kan ya. Betul. Dan di penelitian ini di perkotaan di Cimahi kan, penelitian ini kami menemukan bersama teman-teman Dr. Iis, Prof. Tri dan sebagainya, itu 13% lebih tinggi dari penemuan di Eropa. Di Eropa. 13% orang yang berat badannya normal dan punya kelainan metabolik gitu. Nah, jadi jangan yang obesitas jangan jelas harus hati-hati, tetapi yang kurus belum tentu sehat. Iya. Karena tapi kalau misalnya gula darah ditentukan tadi ya dok ya, gula darah terus misalnya dari lemak darah ya dok ya, lemak darah itu memang satu-satunya cara harus dicek ya dok ya. Iya. Jadi kalau pertama kali misalnya kita pengen menentukan bahwa saya sehat nggak ya gitu karena badan saya kurus atau badan saya lebih nggak obesitas gitu, tetap harus cek ya dok ya. Jadi gini, yang pertama yang bisa dilakukan hal yang paling sederhana adalah ukur aja lingkar pinggang. Gitu. Bisa ada pengukur di rumah. Ada pengukur di rumah. Iya. Kalau tidak ada, berdiri, lihat ujung kaki, nggak usah terlalu nunduk. Kalau terhalang sama perut yang maju ke depan, berarti harus ambil meteran, gitu. Ya, ambil meteran, ukur lingkar pinggangnya. Baik. Cara ngukurnya juga ada. Oh, ada. Coba Bu Reta. Ya Bu Reta ya. Pegang tulang rusuk terbawah di pinggir. Tulang rusuk terbawah, baik. Telusuri ke bawah sampai tulang pinggang. Oke. Iya. Nah, tengah-tengah di antara itu. Contohnya 15 cm berarti 7,5 cm. Tengah-tengahnya. Iya. Ukur. Kalau perempuan lebih dari 80 cm atau laki-laki lebih dari 90 berarti obesitas sentral. Nggak peduli berat badannya berapa. Oke. Obesitas sentral. Berarti berisiko. Belum tentu sakit ya, berisiko. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi nih berarti mudah sekali sebenarnya ya dok ya untuk ngecek atau gejala awal lah gitu ya. Sindrom awalnya yang harus kita tahu adalah kita ukur lingkar pinggang kita. Kalau misalnya sudah tadi perempuan di atas 80 dan laki-laki di atas 90 cm, mendingan langsung cek darah. Secara rutin gitu ya dok ya. Yang kedua, apalagi gini, tidak usah lihat lingkar pinggang, udah jelas gendut, jelas obesitas gitu ya, kelihatan dari body frame-nya aja udah gede gitu ya, berat badannya udah kelebihan naik terus, itu juga sama, bukan hanya lingkar pinggang. Jadi lingkar pinggang itu saya khususkan tadi pada orang yang terutama yang merasa kurus. Merasa kurus berarti udah ideal, olahraganya rajin kan gitu kan, terutama bapak-bapak. Betul kan? Wah, saya rajin bersepeda, rajin lari gitu, rajin lari. Nanti dulu coba lihat lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggang di atas 90, laki-laki berarti berisiko obesitas. Itu berarti obesitas sentral. Kalau perempuan di atas 80. Tulangnya gede dong, tulangnya. Itu tuh mitos. Gitu ya. Mitos. Nanti kalau di alat di rumah sakit bisa kelihatan benar nggak tulangnya gede. Yang kedua berat badan. Kalau berat badan berlebih berisiko. Yang ketiga yang gampang juga sebelum periksa darah, ambil darah adalah tekanan darah. Makanya kalau saya menganjurkan siapapun udah di atas 40 tahun udah harus punya tensian deh di rumah. Beli yang Matic tuh ya. Di atas 120. Kalau yang JNC8 sekarang kriteria yang baru di atas 180/80. Berarti ini sudah salah satu tanda sindroma metabolik. Oke, itu sebenarnya mudah sekali ya dok ya. Mudah sekali. Mudah dari mulai timbangan ada di rumah, meteran ada di rumah gitu ya dok ya. Kalau tekanan darah harus pinjem kali ya. Harus pinjem dulu mungkin ya, atau ikut lah ke puskesmas juga gratis lah. Nah, terus dokter nih, tadi saya mau tanya lagi nih, kalau misalnya nih kan deh, saya misalnya sudah ada 3 tanda yang tadi ya dok ya, tekanan darah, berat badan, lingkar pinggang, terus langkah-langkah
praktis yang bisa saya ambil nih? Oke, saya udah ada 3 nih tadi dokter udah cek gitu. Apa yang harus saya lakukan dokter? Oh, yang satu lagi periksa lab. Oh, periksa lab. Periksa lab itu kan sekarang ada yang mudah ya. Pakai strip yang di ujung jari. Kadang di apotek juga ada menyediakan. Ya mungkin memang itu tidak terlalu presisi. Betul. Ya, tetapi untuk screening itu sangat lumayan sekali ya. Periksalah gula darah puasa. Gula darah puasa itu sebelum periksa puasa dulu. Biasanya dari malam sekitar jam 9 tidak makan apa-apa sampai pagi. Sebelum sarapan periksa dulu. Track kalau di atas 100 itu berarti prediabetes. Belum diabetes. Di atas 100 prediabetes. Kalau 2 jam setelah makan di atas 140 berarti itu berarti udah mulai diabetes kalau gula darah puasa. Kalau gula darah puasa di atas 140 itu udah kelainan. Kalau kalau di atas 100 di bawah 140 itu prediabetes. Itu. Yang gula darah puasa gitu ya. Nah, setelah itu misalnya. Nah, setelah itu coba periksa juga kolesterol, asam urat. Itu kan ada 3 tuh yang bisa diperiksa secara ini ya. Secara pakai strip itu ya. Dari ujung jari itu. Gula darah puasa, kemudian kolesterol total dan asam urat. Kolesterol total harus di bawah 200. Kalau di atas 200 sudah tidak normal. Asam urat di atas 7 kalau laki-laki dan di atas 6 kalau perempuan. Nah, kalau salah satu atau salah 2 ini tidak normal, berarti kita sindroma metabolik. Misalkan yang tadi kan udah lingkar pinggangnya berlebih gitu ya, ternyata gula darah udah di atas 100 gitu ya, atau trigliseridanya kolesterolnya tadi ya di atas 200 berarti sindroma metabolik gitu. Maka mungkin barulah periksa yang lebih lengkap gitu. Oke. Gitu. Jadi harus periksa dulu baru nanti dapat kayak suggest gitu ya dok ya, harus apa dilakukan, apakah harus treatment dengan obat atau dengan yang lain gitu ya dok ya. Nah sebetulnya gini ya, tidak harus periksa lengkap dulu kalau untuk dapat suggestion. Dengan berat badan saja berlebih itu kan berarti sudah kelebihan makan. Jadi jangan dulu nunggu sakit dulu. Saya berat badan berlebih, lingkar pinggang udah lebih, udah gendut nih, tekan darah udah tinggi, karena harus periksa lab kata dokter, akhirnya udah nggak malas kan periksa lab, akhirnya udah aja, kok toh tidak merasa apa-apa. Nah, ingat bahwa dari terjadinya tanda ini kemunculnya gejala penyakit diabetes itu perlu waktu. Jadi kalau sudah datang ternyata sudah diabetes, datang sudah stroke, apalagi serangan jantung, itu sudah sangat terlambat. Makanya begitu mulai berat badan berlebih, berarti kalau berat badan berlebih atau obesitas, lingkar pinggang sudah kelebihan, berarti saya sudah kelebihan makan, berarti gaya hidup sudah mulai tidak sehat, harus mulai diperbaiki. Tidak usah nunggu kelainan dulu semua, tidak usah. Iya. Nah, dokter kan tadi ada kelainan seperti kelainan itu disebabkan salah satunya tadi gaya hidup ya dok ya, terutama di perkotaan nih dok, yang dikit-dikit nongkrong gitu ya. Saya ngomong sama diri saya sendiri ya, dikit-dikit nongkrong, ngopi cantik ya dok ya, minum manis-manis. Nah sebenarnya penelitian dokter juga dilakukan di perkotaan nih. Seperti apa sih gaya hidup perkotaan ini kemudian mempengaruhi resiko kita dalam terkena sindroma metabolik ini? Ya, kalau yang saya amati dari bukan hanya penelitian ini ya, penelitian lain, yang pertama ya, yang khas sekali, melewatkan makan pagi. Melewatkan makan pagi. Penting. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa skip breakfast itu terkait dengan obesitas, terkait dengan diabetes. Aneh ya, nggak makan malah jadi obesitas. Iya. Nggak makan malah jadi diabetes. Iya. Kenapa coba? Nggak tahu. Karena kalau orang tidak makan pagi yang benar ya, maka otaknya tetap akan nyuruh makan apapun. Iya kan? Iya. Karena kan sudah semalaman kita puasa nggak makan apa-apa. Pagi nggak sarapan dulu, langsung ngajar, langsung bekerja, langsung sekolah.
maka kemudian otaknya akan tetap nyuruh makan. Makanya akan makan seketemunya. Ada keripik disambar, ada pisang goreng, bala-bala, gehu, bakwan, martabak, Aduh. dan sebagainya. Itulah, jadi mengganti makan pagi yang harusnya baik dan lengkap dengan makanan yang sangat mudah cerna, tinggi energi, tinggi kalori, dan tinggi lemak. Itulah dia yang jadi penyebab. Oke. Betul kan? Makan pagi, apalagi dokter nih gaya hidup Yang kedua, yang diketemukan. makan tidak teratur. I see. Apa coba kalau makan tidak teratur? Misalnya tadi udah skip makan Tidak tiap pagi, makan. Kadang makan siang jam 12. Iya. Kadang jam 2. makan malam Kadang mungkin. makan malam jam 7. Iya. Kadang jam 8, kadang jam 9. Atau baru juga makan siang jam 12. Jam 2 ada yang ngajak makan lagi ngebasok. Ya kan? Bakso bukan makan dok, Itulah katanya. masalahnya. Jadi makan tidak teratur ini menyebabkan sinyal lapar dan kenyang kita nggak teratur. Kita bisa lapar terus kan? Kan ada istilah makanlah ketika lapar. Masalahnya saya itu lapar terus. Ya makan aja terus karena kan makan ketika lapar. Iya. Nah, kenapa orang ini bisa kemudian makan terus, lapar terus? Iya. Karena sinyal laparnya tidak menentu. Tapi kalau orang makan teratur, maka dia hanya akan lapar di waktu makan. Gitu. Oke. Kalau orang terbiasa, contoh tidak usah jauh-jauh lah mungkin ya, puasa Ramadan aja. Iya. Nah, berarti Reta ya, Reta. Saya ke dokter ada dosen. Iya. Ya, ketika minggu pertama puasa Ramadan jam 12 lapar nggak? Lapar banget. Lapar. Minggu kedua berkurang nggak? Iya. Berkurang. Minggu ketiga masih lapar nggak? Enggak. Kenapa? Karena tubuh menyesuaikan dengan kebiasaan atau pola makan yang kita bentuk. Sehingga akhirnya jam 12 nggak lapar lagi. Gitu. Iya. Berarti memang kebiasaan ya dok ya? Kebiasaan makan yang baik dan teratur itu akan meregulasi biological substance, metabolisme dalam tubuh kita untuk ngikutin kebiasaan yang kita bentuk. Oh, oke. Gitu. Nah, kalau misalnya kaitan sama kebiasaan dan gaya hidup makan tadi ya dok ya, saya sih menyoroti tren gaya hidup seperti diet-diet nih dok. Ada macam-macam diet nih. Ada diet keto, ada diet vegan, ada puasa intermittent ya dok ya, bukan puasa Ramadan nih, puasa intermittent. Nah, sebenarnya kalau menurut dokter sendiri, apakah diet-diet yang tadi itu membantu mencegah sindrom metabolik gitu ya, khususnya buat teman-teman yang terlihat sehat gitu atau resikonya tersembunyi. Baik, yang satu saya teruskan tadi ya, kebiasaan itu kan melewatkan makan pagi, tidak makan teratur. Yang ketiga makannya tinggi karbohidrat sederhana dan minyak atau lemak. Itu yang menyebabkan penyakit. Karbohidrat sederhana itu apa? Gula dan tepung. Coba sekarang, silakan masuk ke minimarket. Isinya semua adalah tepung dan gula. Itulah yang menyebabkan penyakit. Penyebab penyakit adalah gula dan tepung. Karena apa? Ketika makanan sangat mudah cerna, cepat meningkatkan gula darah. Gula darah cepat meningkat, jadi lemak, berat badan naik. Kalau berat badan naik, muncul berbagai komplikasi dari obesitas. Termasuk juga gula darahnya jadi biasa jadi diabetes, obesitas, kemudian bisa jadi hipertensi dan sebagainya. Komplikasi. Nah, yang kedua kemudian muncullah banyak orang yang obesitas, kemudian juga ada yang merasa tidak sehat, kesadaran sehat yang mulai muncul. Bagaimana apa yang harus dilakukan? Wah, ada berbagai diet, gitu kan ya? Iya. Yang sekarang sedang booming itu apa? Intermittent fasting. Oke, kita bahas. Intermittent fasting itu sebetulnya tujuannya adalah membatasi waktu makan, gitu kan? Yang tadinya orang ini makan kapanpun karena nggak punya waktu makan yang teratur, jadi makan hanya di waktu tertentu. Ada jendela makan 6 jam, yang paling ekstrim itu 6 jam, ada yang 10 jam, ada yang 12 jam, ada yang 18 jam. Tergantung gitu ya intermittent yang dilakukan. Hanya harus hati-hati adalah pada intermittent fasting ini. Yang pertama, ketika dia intermittent fasting itu berarti dia mengubah kebiasaan makan
yang mungkin pada sebagian orang menyebabkan asam lambung naik. Biasanya mahnya kambuh, GERD. Iya. Yang kedua, intermittent fasting tidak pernah bicara apa yang harus dimakan. Sehingga justru ketika buka puasa itu kemudian makan jadi kebanyakan. Komposisinya juga nggak jelas. Ya, kan tidak disebutkan harus makan apa. Pokoknya waktu makan 6 jam, waktu makan 12 selama 12 jam bebas. Iya. Itulah yang kemudian menjadi masalah. Jadi memang kalau dokter sendiri tidak menyarankan beberapa. Saya sih tidak menyarankan intermittent fasting ya, gitu ya. Lebih baik makan teratur dengan komposisi yang balance. Oke. Gitu. Nah, satu lagi nih dokter nih. Kalau olahraga nih seperti apa nih? Kan di penelitian dokter ini menyebutkan juga olahraga ya dok ya sebagai gaya hidup gitu ya. Nah, sebenarnya apakah seberapa efektif gitu ya olahraga ini dalam mencegah sindrom metabolik ini? Oh, berbagai penelitian tuh menunjukkan bahwa olahraga itu bisa mencegah sindrom metabolik. Bahkan direkomendasikan setiap 30 menit kita duduk dan tidak bergerak, harus ada bergerak. 30 menit? 30 menit duduk, bergerak apapun, gerakan atau stretching atau apapun itu. Dan WHO itu merekomendasikan bahwa olahraga untuk menjaga kebugaran dan kesehatan itu minimal 150 menit seminggu. 150 menit seminggu olahraga ringan sedang. Kalau olahraga berat itu bisa 75 menit seminggu, itu minimal. Gitu ya. Untuk orang dewasa. 150 menit seminggu ringan sedang atau olahraga aktivitas fisik tinggi 75 menit seminggu. Jadi kalau misalkan 30 menit kali 5, kalau 50 menit kali 3 gitu kan? Iya. Gitu. Dan itu bisa mencegah. Bisa mencegah. Karena apa? Karena olahraga itu akan meningkatkan pengguna energi. Sehingga kemudian lemak yang bertumpuk akan digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua, olahraga juga meningkatkan sensitivitas otot. Sehingga kemudian otot bisa menggunakan gula, kemudian lemak yang berlebih dan metabolisme menjadi lebih baik. Oke, ini udah jelas banget, lengkap sekali dari mulai tadi makan dan olahraganya apa yang harus dilakukan ya dok ya. Nih sekarang nih dokter punya saran nggak atau misalnya nih pesan-pesan deh buat teman-teman Heart Talk di sini yang nonton ya yang masih bandel nih, boleh dokter kasih sarannya nih? Ya. Saran untuk teman-teman Heart Talk yang pertama, kalau ingin hidup sehat, nomor 1 itu perbaiki pola makan. Biasakanlah makan teratur, makan pagi jam 7. Bahkan sebaiknya jangan pernah keluar dari rumah pagi hari sebelum sarapan. Sarapannya apa? Nasi dan lauk pauknya. Bukan roti gandum, apalagi kasih selai. Nasi dan lauk pauknya ada karbohidrat kompleks dan protein. Gitu. Jadi bukan sereal, bukan roti putih. Roti gandum gimana? Roti gandum juga makannya pakai selai. Sudah, nasi saja atau kentang boleh dan protein minimal. Kalau bisa sih ada juga sayuran. Kedua, makan siang. Ketiga, makan malam. Makan siang dan makan malam sebaiknya lengkap. Ada karbohidrat, nasi atau kentang, ada protein hewani, daging, ikan, ayam, telur, protein nabati, tahu atau tempe atau kacang, dan sayuran. Lengkap. Cara masak bebas. Yang berikutnya gimana? Yang berikutnya stop nggak makan apapun setelah makan malam. Dan jadikan buah-buahan berair sebagai selingan. Jadi makan itu sehari semalam. Untuk yang di atas 40 tahun, ya apalagi punya kelainan metabolik, berat badannya sudah berlebih, perutnya sudah maju ke depan, apalagi gula darah mulai tinggi, tekanan darah meningkat, cukup makan 5 kali sehari. Ya, makan pagi 9 atau jam 10 buah-buahan berair, jam 12 makan siang, 15.30 buah lagi, 18.30 makan malam. Cukup, udah nggak usah yang lain. Aduh, sungguh obrolan hari ini sangat tertampar ya. Dari diskusi hari ini sudah jelas bahwa sindrom metabolik bukan hanya tentang obesitas. Ya, ini penting banget agar kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan kenali gejala-gejala awalnya.
Dan bagaimanapun gaya hidup sehat seperti pola makan tadi, olahraga, dan tambah istirahat mungkin ya dok ya, memiliki peran besar dalam pencegahan sindrom metabolik dan menjaga kesehatan kita jangka panjang. Sebelum kita akhiri, saya ingin berterima kasih kepada Dokter Gaga nih yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya bersama kita. Semoga penelitiannya Dokter Gaga dan tim itu bisa lebih berkembang dan memberikan kontribusi buat kita semuanya dan orang-orang Indonesia nih biar semakin aware pada kesehatannya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan lakukan pemeriksaan rutin. Terapkan gaya hidup sehat gitu ya. Ikuti terus Heart Talk untuk mendapatkan informasi menarik seputar penelitian-penelitian lain dari Universitas Padjadjaran. Saya Reta dan ini adalah Heart Talk. Selamat melanjutkan hari Anda. Sampai jumpa.